Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri, seorang engineer di salah satu perusahaan swasta. Dan saya juga seorang spesialis infrastruktur. Hari ini saya akan mengajak kalian semua agar bisa ngoding, bahasa kerennya gitu, web programming. Biasanya kan YouTuber lain tuh tidak start dari awal tuh. Nah, sini saya ngajak kalian tuh gimana sih agar bisa jadi programmer, apa aja sih yang dibutuhin. Yang pertama itu kita download XMPP, tinggal cari aja di Google. Dan kita download yang versi 8.2 saja yang terbaru. Diklik download. Nah, ini kalau dia belum automatic download, nanti tinggal diklik saja di click here di sini. Nah, ini tinggal pilih nih kalau belum itu. Kita kan pakai Windows, berarti kita download yang XMPP Windows. Biasanya pas saat klik itu ada pilihan lagi tuh, ada 8.2. Tapi ini karena kita udah ada automatic download tadi jalan, jadi tinggal klik aja nih di bawah. Nah, setelah selesai di download, itu langsung saja kita install. Kita install, klik 2 kali atau klik sekali aja di situ. Bisa langsung nongol, nanti akan muncul nih tampilan XMPP-nya. Nah, ini contoh tampilan XMPP-nya yang udah kita klik tadi. Dan di situ ada setup, kita next saja. Nah, ini karena kita pemula, kita pilih saja semua tidak apa-apa. Kita next lagi. Foldernya nggak apa-apa di folder C saja. Karena kan kita kan masih pemula nih, karena nggak tahu apa-apa. Ya udah kita install di C aja. Oke, karena installnya masih lama, kita lanjut saja yang kebutuhan. Yang keduanya itu kita butuh editor program. Itu kita tinggal search aja di Google. Kalau saya itu biasanya pakai Visual Studio. Tinggal diklik aja, ketik aja Visual Studio Code. Nah, itu kan ada button download tuh. Tinggal klik aja. Nah, kita karena pakai Windows, kita tinggal klik saja yang download Windows. Ini sama kayak yang tadi, XMPP tadi, dia langsung otomatis download. Kalau tidak download, langsung saja klik aja di atas itu direct download link. Selagi menunggu downloadan, ya sambil liatin lagi nih, XMPP-nya udah selesai belum sih? Oke, kalau sudah langsung aja kita klik setup juga, ini sama Microsoft Studio-nya. Kita accept, nah itu biarin aja default, nggak apa-apa. Ini juga untuk start menunya kita tinggal next saja tidak apa-apa. Nah, ini yang penting untuk di desktop, biar nanti kita nggak susah-susah carinya, di desktop kita ada. Oke, tinggal next saja, nanti langsung installing. Tidak apa-apa, yang XMPP-nya kalau belum selesai sih tidak apa-apa. Oke, nah ini centangnya dihilangin saja tidak apa-apa nih. Launch Visual Studio Code. Nah, ini ada biasa kita tuh ada security nih, private networknya harus dicentang juga deh. Nggak apa-apa ini, di pengaturan default nggak apa-apa, biar nggak keblokir. Nah, udah selesai nih. Nah, ini nggak usah, nanti aja dicentang, di kita finish dulu. Jangan kita running. Oke. Nah, yang ketiga itu kita butuh GitHub. GitHub itu ya kita cari di Google itu ya bisa dilihat sendiri di Wikipedia ya untuk lebih lengkapnya. Nah, ini kita kalau kita belum punya akun, kita lebih enaknya sih sign up dulu. Setelahnya kita cari dulu GitHub Desktop download. Nah, ini kita download yang versi Windows 64 bit. Nanti akan download juga nih GitHub versi desktopnya. Ada juga versi yang konsol, tapi kita lebih pilih yang versi Git yang desktop biar gampang. Kita kan ya di sini kan kita sebagai seorang yang pemula nih, yang nggak tahu apa-apa tentang coding. Oke, kalau udah selesai download, kita tinggal klik saja. Seperti kayak yang Visual Code tadi, langsung diinstal. Sebentar. Ini, begitu kita klik tadi. Sini langsung ada sign in, kita langsung sign in aja yang pakai user yang kita register tadi.
Setelah sign in, nah ini biasanya tuh ada email nih, karena pertama kali login kan, authenticated. Nanti cek aja di email kita, nanti ada device verification kodenya. Kalau udah nemu tinggal masukin aja ini nanti di sini. Kalau udah tinggal aja open. Nah, di sini kan ada tuh pilihan use my GitHub name, email address, example commit-nya fix all the things. Nah, itu email kita dari GitHub-nya bawaan standar. Ada account name. Tinggal finish aja nggak apa-apa. Nah, di kanan itu kita ada repository kita nih yang udah pernah kita buat sebelumnya. Kalau belum pernah, kita create aja tuh. Ada create new repository on your drive. Nah, ini name-nya. Itu kita kasih nama saja. Misalnya deskripsi local page. Nah, kita name-nya ini kita namanya aja belajar ngoding. Ya, belajar ngoding aja deh. Deskripsinya ya sama sih. Kita isi aja belajar ngoding. Repository belajar ngoding. Dan kita local page-nya kita pilih dulu di PC, local disk, XMPP, htdoc. Nah, kita pilihin aja di htdoc nih, biar nanti kan ke create folder baru. Kan itu ada belajar ngoding tuh, nanti ke create baru sendiri. Nah, itu readme-nya kita inisialin aja. Gak apa-apa, nanti ada sendiri. Kayaknya jangan belajar ngoding deh. Belajar aja kali ya, gak apa-apa lah. Oke. Nah, ini tampilan kalau udah kita create repository-nya, nanti bakal muncul nih, ada di bawah ada commit just now, initial commit, ada di publish repository, keep this code private aja biar kita sendiri yang bisa ngelihat. Nah, kalau udah di publish itu tinggal kita close aja nggak apa-apa. Nextnya itu kita lihat hasil dari yang GitHub tadi. Itu kan di local C, XMPP, htdocs tuh. htdocs. Nah, ada nih belajar nih ternyata nih. Kan ada 2 file nih bawaan standar dari GitHub-nya, ada git attribute sama readme.md. Nah, di sini juga ada nih initial commit, ada 2 file nih yang kita tambahin. Kalau kita tambahin lagi di dalam folder itu bakalan ada muncul lagi di sini nanti. Next-nya kalau kita commit. Oke. Nah, kebutuhannya sih untuk saat ini kita udah nih 3-3-nya. Karena masih sebagai pemula ya baru 3 ini aja sih kita udah cukup sebenarnya. Oke, kan udah selesai tuh instalasinya semuanya. Nah, kita running dulu nih XMPP-nya. Di bawah nih ada samcontrol.ini. Nah, itu kita rename dulu biar fungsinya nanti nggak ada masalah error. Biasanya pertama kali install itu kita ada error tuh. Nah, setelah itu kita klik samcontrol.exe. Nah, itu pilih aja yang US ya, jangan yang Inggris. Nah, ini kita akan muncul nih samcontrol panelnya. Nah, sebentar saya gedein dulu biar enak ngeliatnya. Kan ada tuh Apache sama MySQL-nya itu kita start. Cukup 2 ini doang. Ya, ini aja sih cukup sih. Nah, setelah itu kita tinggal quit aja nggak apa-apa ataupun di close. Jangan di stop tapi ya. Nah, nanti bakal muncul nih kayak gini nih. MySQL-nya ada, harus kita allow juga nih. Tadi kan baru Apache-nya. Sekarang udah MySQL-nya juga. Oke, selesai. Kita lihat web servernya berjalan atau tidak nih. Tinggal lari aja, klik aja localhost. Nah, ini udah keinstall nih Apache MariaDB PHP plus Perl. Nah, kita lihat dulu PHP infonya. Nah, ini PHP versinya 8.2. Terus di sini tuh ada sistem kita pakainya Windows. Nah, ini semuanya ada nih, ada server API-nya, ada compilernya, Visual C++, ada arsitekturnya 64. Nah, ini semua ini ya apain aja sih, kita sebagai pemula nggak bakal terlalu paham lah ini tuh apa aja isinya. Tinggal di close aja. Nah, sekarang itu kita masuk ke codingnya kita, kode editornya. Tinggal search aja itu Visual Code Studio, dan habis itu kita pilih aja tuh tipe dark atau light, itu referensi dari kita sendiri. Nah, kalau udah kita mark as done semua aja. Habis itu kita open folder nih.
open foldernya, kita lariin ke XMPP htdocs yang folder belajar tadi. Kita select folder aja nih. Nah, setelah itu bakalan ada peringatan nih author, langsung aja di yes, nggak apa-apa. Habis itu kan kita pakai GitHub nih. Nah, ini tuh di bawah tuh ada nih Git not found. Kita harus download dulu extensionnya. Tinggal di download aja. Nah, itu pilihannya sama kayak tadi. Kan kita pakai Windows tuh. Tinggal klik aja Windows atau klik di sini nih download for Windows. Kalau tidak jalan download manualnya, otomatisnya kita klik aja tuh yang di sini. Kita tunggu downloadnya sebentar. Kalau udah tinggal kita running kayak tadi. Tinggal diklik aja sekali. Sebentar. Nah, ini sama, ini kita install kayak tadi karena kita orangnya masih belum familiar kan, ya masih awam ya. Di next aja tinggal apa-apa. Nah, itu ada on the desktop nggak apa-apa kalau mau diklik. Jadi itu ada di desktop. Kalau nggak perlu ya nggak usah diklik, nggak apa-apa. Nah, ini kita nextin aja nggak apa-apa nih, karena kan kita nggak ngerti tuh apa aja isinya itu. Biarin aja tuh dari si gitnya yang mutusin kayak gini, let git decide. Itu juga ikutin aja semua yang udah dipilih nama GitHub-nya sama si gitnya. Next lagi, next lagi. Nah, dan ini kita terakhir tuh ada install. Kita tunggu. Oke, udah. Kalau udah tinggal close aja nih. Itu jangan diklik. Oke, next. Nah, kita buka dulu deh di local host kita tadi yang dari SMPP tadi. Kita langsung aja ketik di sini, new tab aja. New tab localhost /belajar. Kan tadi kan di foldernya belajar tuh. Jadi tambahin aja /nya belajar. Nah, ini sebenarnya ada 2 file nih di sini tuh. Yang di sini kan di htdoc belajar kan ada 2 file nih. Nah, di sini nggak bakal muncul dia karena settingan bawaan dari si GitHub. Karena dia bakalan ke hide. Di dalam programmer web itu tuh ada jalurnya sendiri, ada. Kita mendingan cari di Google dulu deh, jalur programmer web. Kita cari dan kita lihat di gambar. Nih. Salah satu contoh aja, ada programmer web itu ada bagian front end dan ada back end. Dan di back end itu ada DevOps namanya. Nah, kita yang awal dulu aja deh, kita ambil yang front end. Nah, di front end itu ada lagi nih cabang-cabangnya nih. Ada front end itu ada HTML, ada CSS, ada basic of JavaScript. Apa sih itu HTML? Nah, HTML lengkap nih dari websitenya merdeka.com. HTML itu bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Bagi yang berkecimpung di dunia perangkat gadget ilmu komputer, pasti sudah tidak asing lagi berbagai kode di dalamnya. HTML ada kependekan dari Hypertext Markup Language. Nah, untuk lengkapnya ya tinggal nanti dibaca aja ya. Nah, HTML itu, dari contoh, dari punya kita deh. Kan ada foldernya belajar tuh. Kita tinggal klik aja tuh, index.html. Nah, di sini tuh, biasanya tuh HTML itu dia ada contohnya HTML, tag kodenya itu HTML. Nah, paling bawah biasanya tuh, paling atas dan paling bawah tuh HTML. Nah, nextnya ini kita lihat dulu deh contoh coding HTML sederhana nih dari websitenya di coding.com nih. Nah, ini kita
copy paste aja nih. Nah, coba kita run, kita save. Nah, ini kan ada nih. Kita hapus dulu deh. Sebentar. HTML. Sekarang kita coba indeks belajar tadi, kita refresh. Oke, jadi deh coding kita. Oke, ini tampilan sederhana banget sih sebenarnya. Nah, di codingan mari kita telah. Nah, di sini tuh ada di coding Indonesia kan, cetak banyak lulusan, ada di coding Indonesia website. Tuh, di coding Indonesia website, di coding Indonesia, gudangnya developer handal dan mencetak banyak lulusan. Nah, sekarang itu kita pecahin satu-satu deh. Nah, ini tuh ada tag HTML di atas, dan di paling bawah juga ada tag HTML tuh. Nah, di setelahnya itu biasa ada head tuh. Ada head, ada title, ada di coding Indonesia website. Itu title kayak ini nih, belajar Indonesia. Nah, di atas juga tuh di coding Indonesia website. Nah, ini contoh coding HTML website. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita rubah belajar ngoding title-nya website. Setelah kita bodinya juga deh kita ganti deh, belajar ngoding. Ini kita hapus dulu. Oke, kita save. Kita lihat apakah ada perubahan title-nya. Kita refresh. Ini kan di coding. Nah, sekarang belajar ngoding web title-nya. Dan bodinya itu berubah menjadi belajar ngoding. Nah, di body itu ada main itu sebenarnya dihapus nggak apa-apa sih. Nah, di sini ada H1 tuh. Nah, itu section heading tuh namanya. Tadi kan ada tuh pop-up-nya. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak terlalu sama kayak di Word lah gitu. Ada Word kan biasanya ada heading gitu. Coba kita hapus aja ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, tuh kan belajar ngodingnya berubah tuh jadi kecil. Tadi kan gede tuh kalau kita pakai H1. Nah, habis dari itu kita tuh biar bagus tampilannya tuh kayak gimana ya, itu tadi yang kedua kan tadi ada CSS tuh. Nah, sekarang kita carilah itu apa sih CSS itu. Kita cari dari Google aja tuh. Nah, merupakan aturan untuk beberapa komponen dalam bahasa web sehingga akan terstruktur dan seragam gitu kan. Nah, itu boleh baca sendiri aja nggak apa-apa di Wikipedia. Nah, CSS itu biasanya tunggu. Nah, untuk bagus tampilan kayak gini nih contohnya nih. Tampilan dari website yang tadi tuh. Nah, tadi aja di Google deh. Nah, gambar. Contoh. Nah, ini aja deh. Nih, contoh CSS nih. Kita ngubah kalimat ini deh. Jadi warna biru nih kayak gini. Ini kan warnanya hitam nih masih. Contoh sederhana aja ya. Nah, kita ambil aja deh contoh yang dari ini nih. Nah, ini kan di header nih. Nah, ini kita hapus aja nih. Kita ambil stylenya. Kita ambil aja nggak apa-apa. Kita ambil biar sama. Nah, ini kan ada tuh. Kita rubah. Nah, ini berubah nih, jadinya agak lebih gede filenya. Color, biar tulisan jadi berwarna. Kita red deh, misalnya gitu. Ini berubah warna merah gitu. Nah, CSS ini biasanya tuh nggak cuman ada di header. Bisa juga kita pindahin ke dalam body. Ya, di body di paling atasnya, misalnya ini. Kita refresh tetap sama. Nanti kalau seandainya di bawah juga tetap sama. Tuh, kan sama kan, nggak ada beda kan? Oke. Oke, kita recap dulu deh materi hari ini. Kita persiapannya kan pertama kita ada tiga kebutuhan tuh.
Ada pertama tadi itu kita download XMPP. Yang kedua itu XMPP-nya tadi kan. Nah, ini kita download nih. Yang udah kita install, terus kita run. Yang kedua kan VS Code-nya sebagai yang editor program. Editor program lain juga banyak orang yang pakai itu Sublime. Ini kalau mau pakai yang Windows itu Sublime versi 4. Kalau kita kan tadi kan pakainya yang Visual Studio Code nih. Nah, yang ketiga itu ada kita download GitHub Desktop kan. Nah, yang ini tadi. Nah, tuh nambah tuh satu tuh index.html. Kita kan tadi kan nambahin satu file namanya index.html. Nah, ini subjeknya itu bebas mau kita pakai apa aja nih. Kita kasih nama apa gitu. Contoh, misalnya saya kasih nama belajar penambahan indeks saja deh. HTML. Nah, deskripsinya itu ya kita ngejelasin isi dari file yang kita rubah itu apa atau isinya apa gitu yang kita perbaharuin. Nah, itu setelah kita commit nanti tuh ada push to origin. Nah, itu tinggal di push aja tuh. Nah, sebenarnya kita bisa juga nih branch-nya tuh bisa dirubah mau main atau create baru new branch. Tapi kan kita sebagai pemula tuh ya nggak perlu tahu sih untuk sekarang sih, cukup itu aja. Oke, untuk mungkin materi hari ini itu dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Thank you.